Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Oh Yesus Tuhaki, oh si Parmonangi Raja Tokong dan namargo goau molo sohodia Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita dengan cara mengampuni kita, supaya kita tidak mati oleh penghakiman hukum Taurat. Ini sungguh benar-benar Injil, kabar baik yang terbaik dari semua yang pernah turun dari sorga ke bumi. Di sini terkandung banyak hal, segala hal dalam sedikit perkataan. Berita perdamaian yang disampaikan secara ringkas. Rahasia besar Injil diungkapkan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah Bapa merupakan asal mula terjadinya pembaharuan generasi kita, yang dilakukan melalui Roh dan pendamaian kita dengan Dia melalui peristiwa ditinggikannya Sang Anak. Inilah kewajiban besar Injil, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, menerima pemberitaan itu, dan memenuhi maksud si pemberita itu. Kita harus dengan tulus percaya pada pesan yang telah diberikan Allah dalam firman-Nya mengenai anaknya. Karena Allah telah memberikannya kepada kita sebagai nabi, imam, dan raja kita. Kita harus menyerahkan diri untuk dipimpin, diajar, dan diselamatkan olehnya. Inilah keuntungan Injil yang besar, bahwa setiap orang percaya kepada Kristus tidak akan binasa. Hal ini telah dikatakannya sebelumnya, dan di sini Ia mengulanginya. Ini merupakan kebahagiaan yang tidak terutamakan lagi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan untuk itu mereka pasti akan terus-menerus bersyukur kepada Kristus sampai selama-lamanya. Yaitu yang pertama, bahwa mereka diselamatkan dari kesengsaraan dan penderitaan neraka. Yang kedua, mereka berhak atas sukacita besar di sorga. Mereka akan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia yang bersalah, yang memberontak, dan yang murtad ini. Ia mengutusnya sebagai wakil atau dutanya untuk tinggal di dunia ini. Tidak seperti malaikat yang kadang-kadang diutusnya ke dunia hanya sebagai pengunjung. Sejak manusia berdosa, ia selalu ketakutan jika ada pembawa pesan khusus dari sorga
yang muncul di hadapannya dan mendekatinya, karena ia sadar bahwa ia bersalah dan sewaktu-waktu pasti akan dihukum. Kita pasti mati sebab kita melihat Allah. Oleh karena itu, jika anak Allah sendiri yang datang, maka sudah seharusnya kita bertanya, tugas apa gerangan yang dibawanya? Apakah untuk tujuan damai sejahtera? Atau seperti yang ditanyakan oleh orang-orang yang gemetar kepada Samuel, apakah engkau datang dengan maksud damai? Dan kitab ini menjawab, ya, untuk maksud damai. Ia datang supaya dunia bisa diselamatkan dan diperdamaikan melalui dia, supaya pintu keselamatan terbuka bagi dunia, dan siapa saja yang berminat dapat memasukinya. Allah di dalam Kristus memperdamaikan dunia dengan dirinya, dan dengan demikian menyelamatkannya. Ganti rugi atau tindakan pembebasan dari hukum sudah disetujui dan diumumkan melalui Kristus. Suatu hukum perbaikan dibuat, dan dunia umat manusia ditangani bukan menurut kekakuan dan kerasnya hukum yang pertama, melainkan menurut kekayaan hukum yang kedua. Ia datang supaya dunia melalui dia dapat diselamatkan, sebab dunia tidak akan pernah dapat diselamatkan kecuali melalui dia. Keselamatan tidak ada pada yang lain. Inilah kabar baik bagi hati nurani yang sudah dapat diyakinkan akan kebersalahannya. Kesembuhan bagi tulang-tulang yang patah dan luka-luka yang berdarah, bahwa Kristus hakim kita datang bukan untuk menghukum, melainkan dia datang untuk menyelamatkan. Karena itulah firman Tuhan berkata, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Malah berjuang meningot harta